Saya percaya selama bulan 10, bulan Oktober kita dipelihara Tuhan dengan baik. Tuhan kita yang begitu setia hingga kita berada di tempat ini. Amin. Mari Bapak Ibu kasih dalam Kristus, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita mau menyembah Dia. Kita mau memuji, memuliakan Dia karena Allah kita Allah yang setia. Allah yang begitu baik, sangat baik, teramat baik. Saudara yang percaya Allah kita Allah yang setia, angkat tanganmu. Haleluya, saya percaya. Kenapa kita perlu memuji menyembah Allah? Saya ambil dari firman Tuhan dari Mazmur 22 ayat 4 menyatakan, padahal engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Artinya saat kita menyembah, memuji Tuhan, kita sedang membangun satu keagungan buat Allah kita. Tuhan kita yang luar biasa, yang layak disembah dan puji. Mari Bapak Ibu kasih dalam Kristus, sebelum kita masuk jauh lebih dalam kehadirat Tuhan, saya mau ajak Bapak Ibu untuk kita bersaat teduh sebentar. Kita mau menyembah Dia. Kita menyerahkan seluruh hidup dan jiwa kita hanya untuk Dia. Apapun masalah, problem yang kita bawa dari rumah ke tempat ini, mari kita belajar menyerahkan semua galanya di bawah kaki Tuhan. Karena kita percaya Dia adalah pribadi satu-satu yang sanggup memberi kita jalan keluar dan kekuatan dan penghiburan yang sejati. Dunia boleh menawarkan apa saja buat kita, tetapi Tuhanlah yang tetap setia menolong, menjaga kita. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bermazmur hanya bagi-Mu Bapa. Karena Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, Engkau layak diagungkan. Haleluya, glory. Berikan kami hati untuk menyembah-Mu Tuhan. Berikan kami hati untuk mengasihi-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, glory. Hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kekuatan. Haleluya, haleluya, glory. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuliakan-Mu Bapa. Haleluya. Mari Kau sembah Dia. Sembah dengan segala hati dan pikiran. Haleluya, haleluya. Yesus yang Kau baik Bapa, Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Riku hati untuk menyembah-Mu. Riku hati untuk mengasihi-Mu. Riku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang
mengurapimu. Mari jemaat kita boleh bangkit berdiri bersama-sama, kita angkat pujian ini. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati, berikan kami hati Tuhan untuk menyembah. Kami akan selalu menyembah-Mu, Bapa. Beriku hati, berikan kami juga hati Tuhan untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi. Berikan kami hati Tuhan, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi. Berikan kami hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Seperti wanita yang datang mengurapimu. Seperti wanita yang datang mengurapimu. Beri kami hati, beri kami hati untuk menyembah-Mu. Berikan kami hati untuk memuji-Mu Tuhan. Berikan kami hati untuk mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu melawat hati kami Tuhan, memberikan kami kekuatan, memberi kami sukacita.
saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian saat ku menyembahmu. Roh-Mu bekerja saat ku memujimu, saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Berikan aplaus yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa di surga. Bapa yang baik, sangat baik, teramat baik. Terima kasih untuk kesempatan waktu yang indah kami boleh memuji muliakan Kau Tuhan. Mari Bapa, Roh-Mu yang melawat setiap kami yang ada di tempat ini untuk kami bersuka cita, berdiri yang melompat memuji nama Tuhan. Mari saudara yang percaya, siap memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Kristus. Apa kabar? Luar biasa. Berikan salam kiri kananmu, katakan Yesus kita luar biasa. Haleluya. Kita mau sama-sama bangkit, mau serukan nama Yesus. Amin. Karena Dia nama yang berkuasa di atas segala nama. Dia raja kita, raja di atas segala raja. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat apa? Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Haleluya. Oh, bangkit, serukan nama Yesus. Kita sama-sama maju. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Katakan, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya.
Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama, katakan bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis diapakan? Iblis dikalahkan, kuasanya dibangkitkan oleh darah anak domba. Katakan, sekaranglah saatnya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa ada yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para penakwa kita. Hey! Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Masih kuat berdiri untuk Tuhan? Masih mau muji dengan Tuhan? Haleluya. Saya percaya kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kita masih tak berdiri di hadirat Tuhan. Kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya. Kita mau mengangkat sebuah pujian yang boleh menjadi doa buat kita semua di tempat ini. Bapa, Kau setia dalam hidup kami Tuhan. Dan Bapa, Engkau mulia. Jiwa kami selalu tenang bersamamu. Kami selalu aman bersama. Lebih dari harta, lebih dari apapun, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
Biarlah pujian ini menjadi doa kita bersama. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Biarlah kami, Tuhan, boleh mengecap kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Engkau mengasihi kami di tengah-tengah ketika kami tidak peduli dengan Engkau. Tuhan ingin terus mengetuk hidup kami. Tuhan ingin terus memimpin hidup kami, sehingga kami adalah orang-orang yang mau dituntun oleh Tuhan, yang sudah memberikan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Engkau melakukan segala-galanya sejak semula. Hidup kami adalah hidup karena kasih karunia-Mu. Kami sudah memuji Engkau, dan biarlah kami juga dibenarkan, didewasakan, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu.
Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami, diri hamba-Mu ini, supaya tidak ada hal yang sia-sia, tetapi kami bersama boleh mendengarkan firman Tuhan dan hidup kami diubahkan. Dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk. Selamat datang, ya kita sudah di bulan November, sebentar lagi adalah Desember. Kita tetap Natal di tanggal 17 Desember ya Ibu ya, sore hari ya, jam 4 ya. Baik. Jadi 17 Desember jam 4 ya. Saudara, pada pagi hari ini kita akan membahas firman Tuhan tentang berdoa. Bagaimana kehidupan doa kita seharusnya. Anak-anak Tuhan itu diajar untuk berdoa, betul-betul berdoa, bukan cara-cara berdoa, bukan hanya waktu-waktu berdoa, tetapi bagaimana berdoa, karena doa itu kepada Allah yang hidup, yang mendengarkan kita. Ya, kita baca dari satu kisah yang bagus sekali, dari seorang yang begitu menderita, tetapi menunjukkan doanya itu enggak berhenti-henti. Ya, bahkan dia bukan sekedar berdoa, tetapi dia itu menjadi pendoa. Beda ya, berdoa sama pendoa. Berdoa itu sewaktu-waktu pas doa tadi kita berdoa. Tapi pendoa itu adalah orang yang hidupnya memang diisi dengan doa yang mengubah hidupnya. Ya. Kita buka di dalam 1 Samuel 1. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 18, karena ini kisah. Jadi enggak bisa dipotong-potong ya. Semoga kita ini masih ingat ceritanya. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 18, demikian firman Tuhan, saya bacakan aja ya. Ada seorang laki-laki dari Ramatain Sofim. Dari pegunungan Efraim namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Jadi ini kalau disebutkan mereka itu selalu ada keluarganya, nenek moyangnya ya. Keturunan siapa? Bagi orang Israel itu penting sekali. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Hana hari ini hadir di tempat ini, yaitu Ibu Hana. Iya, tapi Hana itu nama yang baik kok ya. Baik. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Ya. Pada hari Elkana mempersembahkan kurban, diberikannya lah kepada Penina istrinya, dan pada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, ini suami yang enggak punya perasaan ya. Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Ya, bayangkan suaminya ngomong begitu. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan
sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Kemudian dikatakan di dalam ayat 12, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan ini itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati, anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Saudara, ini tentang kisah seorang di dalam perjalanan doanya, ya, yang namanya Hana. Saudara tahu bahwa situasi, ya boleh slide berikutnya, sikon yang dialami oleh Hana untuk menjadi orang yang tekun berdoa itu enggak mudah. Enggak banyak teman, enggak banyak orang yang mendukung dia di dalam kesusahannya. Bahkan suaminya tidak, bahkan Imam Eli pun tidak, saudara. Saudara bisa membayangkan ketika kita ini sedang bingung dan kita pohon pertolongan Tuhan dengan doa. Itu pun kita perlu didukung doa dari teman-teman. Tetapi Hana ini tidak, saudara. Bahkan kalau Anda lihat, yang pertama apa, saudara? Dari sisi keadaan zaman. Dia hidup di zaman, apa namanya? Saudara masih ingat nggak? Ayo, ada sebelum kitab Samuel itu kitab apa? Hakim-hakim, ya. Orang Israel itu di zaman hakim-hakim. Itu Israel bangsa yang belum menjadi satu negara kesatuan. Mereka itu antar suku aja bisa berperang saling membunuh. Mereka itu sedang berusaha mencari, merebut kembali tanah yang dijanjikan Allah bagi setiap sukunya. Mereka itu enggak peduli dengan yang lain. Dan di dalam kitab hakim-hakim itu kalau Anda belajar dari depan Gideon, semua sampai kepada Samson dan sebagainya, Anda bisa melihat kualitas hidup rohani mereka itu dari tahun-tahun, dari pergantian hakim yang memimpin suku-suku Israel itu semakin buruk. Kualitas iman mereka itu semakin buruk. Bahkan kalau saudara baca di kitab Hakim-Hakim, 4 kali disebutkan bahwa demikian. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut apa? Pandangannya sendiri. Coba bayangkan, kalau satu tempat ini saja kita itu berbuat semaunya sendiri menurut pandangan kita, bisa nggak kita hidup berdampingan? Nggak bisa. Apalagi itu dikatakan setiap orang Israel itu semuanya karena mereka itu tidak punya pemimpin. Dan ini ayat ini di dalam hakim-hakim diulang sampai 4 kali. Baru kemarin saya sadar ketika saya baca, loh ternyata banyak, ada 4 kali ayat disebutkan pada zaman itu tidak ada raja dan orang Israel hidup semaunya sesuai pandangannya sendiri. Nah saudara, Anda bisa bayangkan situasi waktu itu. Orang nggak peduli kiri kanan, sesama suku pun nggak peduli.
Yang kedua, problemnya juga imam itu, Imam Eli yang menjadi pemimpin spiritual seluruh negara yang mereka ada di Silo, karena waktu itu belum ada bait Allah, tenda dibikin dan mereka itu menempatkan tabut perjanjian itu di Silo dan di situ ada Imam Eli ya. Imam Eli dan anak-anaknya Hofni dan Pinehas itu sudah terkenal buruk kelakuannya. Nggak dapat kekuatan dari keluarga, nggak dapat kekuatan dari orang-orang sekitarnya, nggak dapat kekuatan dari bait suci, dari para imam dan gembalanya. Saudara bisa bayangkan frustrasinya kayak apa. Di sini kalau kita itu ada masalah kita minta didoakan. Amin. Ini tadi ada ibu siapa yang Acen minta didoakan. Pertama dia nggak enak badan. Yang kedua, adiknya yang sudah berapa kali masuk rumah sakit, itu masuk rumah sakit lagi. Minta didoakan. Saudara, bisa Anda lihat nggak? Kekuatan itu untuk didoakan, saling mendoakan itu penting. Tetapi Hana ini nggak dapat. Ya. Kemudian yang memperburuk keadaan adalah apa? Dia berdoa terus-menerus, bertahun-tahun, tetapi apa yang terjadi? Hidupnya tidak berubah menjadi baik, bahkan semakin buruk. Berapa lama kira-kira, Pak? Hana itu berdoa mohon anak, kira-kira aja. Mungkin nikah, ya, 5 tahun nggak dikasih anak, betul? Tiap hari datang, tiap setahun sekali mereka itu ada ibadah mempersembahkan kurban. Dia datang ke sana bersama suaminya, minta, wah masuk pengantin baru, wah pasti disayang-sayang begitu ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, keempat, kelima. Suaminya mulai frustrasi, dia juga frustrasi. Apa yang terjadi kemudian? Kesenangan pria apa? Ngambil istri lagi, betul? Dan ngambil istri, orang itu kalau gitu, istri pertama sama istri kedua itu pasti sifatnya berbeda banget. Kalau yang pertama istrinya itu tukang pelatih tinju, yang kedua itu penari balet biasanya gitu, ya. Sebaliknya kalau yang pertama itu diem, yang kedua itu corong masyarakat itu ya, nggak pernah bisa berhenti gitu ya. Maka ini ketika dapat Hana yang pendiam, dia milih yang kedua yang berbeda, bukan? Kayak apa karakternya Penina? Beda banget. Dapat itu kemudian apa? Menyakiti Hana. Apalagi punya anak. Waduh, sudah itu tahun pertama nikah punya anak, betul? Nah, orang Israel itu, anak itu boleh masuk ke bait Allah mempersembahkan kurban umur berapa? Mesti ingat nggak Tuhan Yesus dibawa ke bait Allah usia berapa kira-kira? 12 tahun. Betul? Jadi kalau Penina itu bawa anak pertama umurnya pasti sudah 12 tahun toh. Jadi 12 tahun, 5 tahun ditambah 12 tahun, itu tiap tahun selalu disakitin. Betul? Tapi dikatakan Penina punya anak laki-laki dan perempuan. Jadi kalau anak pertama lahir, ya setahun, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, itu paling enggak 15 tahun dia disakitin, ditambah 5 tahun dia menunggu anak, itu paling enggak 20 tahun. Siapa di sini tahan berdoa 20 tahun? Kita biasanya berdoa, ngotot, kalau enggak dapat kemudian tambah cara doa puasa, betul? Ya enggak? Doa puasa ngotot enggak dapat. Apa akhirnya? Saya katakan puasa doa. Dari doa puasa jadi puasa doa. Siapa yang mentalnya kuat seperti Hana bertahun-tahun, bukan lebih baik semakin tahun semakin disakitin, semakin disakitin, semakin disakitin. Tetapi yang kita lihat teman-teman, dia ini tekun berdoa. Dia tekun berdoa.
Dan doanya itu bertahun-tahun, istilahnya song, tahu nggak? Kalau di dalam game di TV itu yang suruh milih hadiah gitu, ini dapat amplop isinya 10 juta, tuker dengan itu. Itu bisa mobil, diambil isinya apa? Song gitu ya. Kita sering kali, teman-teman Anda pernah nggak berdoa, song isinya? Nggak dapat. Sampai sekarang nggak dapat. Tapi yang kita lihat, maka ini kita mari belajar bagaimana Allah itu sebenarnya mengubah hidup. Bukan dengan memberikan segera apa yang kita perlukan, bahkan mungkin kita tidak diberikan apa yang kita minta, tetapi terjadi perubahan di dalam hidup kita melalui doa. Hana ini berdoa kemudian menjadi pendoa. Karena ada 3 hal saya lihat tadi, sebelumnya slide-nya ya, Michael. Yang pertama, Hana berkomitmen terus datang untuk berdoa. Apapun kondisi keadaannya, dia tetap percaya Allah semesta alam disebutkan tadi. Allah semesta alam itu adalah sumber kekuatan dan tujuan dari setiap doa. Apapun keadaannya, dia berdoa. Saudara pernah nggak ingin berdoa? Pernah. Yang pertama, kalau Anda dan saya merasa kuat. Pak, kalau Anda pilek tiba-tiba bersin-bersin, langsung berdoa nggak? Dani, udah pakai gini toh? Yuk kan mungkin lagi pilek ya? Yuk berdoa memohon kekuatan Tuhan sembuhkan nggak? Atau ke warung beli Neosep langsung diminum? Bu dokter, biasanya gimana Bu dokter? Kalau orang udah tahu obat pun nggak ke dokter, bener nggak? Bener nggak? Ngapain ke dokter? Minum obat antibiotik sembuh 2 hari gua. Iya tapi kebal. Pokoknya sembuh. Buktinya bertahun-tahun juga begini. Orang kok merasa kuat, nggak perlu pertolongan orang lain. Orang sakit kalau bisa ngobatin nggak perlu dokter. Apalagi kalau kita merasa kuat, nggak perlu Tuhan. Nggak berdoa. Kapan kita berdoa? Kalau kita sudah mentok dan kita punya masalah. Tuhan, tolonglah Tuhan. Jadi kita bisa karena kita kuat, atau kita karena sudah lemah, kita baru berdoa. Tetapi ketika kita ini tekun berdoa menjadi pendoa, itu sesuatu yang harus kita ingatkan. Dan yang didoakan sama bertahun-tahun, gak berubah. Yang kedua, dikatakan Hana itu kalau berdoa, mencurahkan seluruh isi hatinya, kesedihannya kepada Tuhan. Dan dia gak bosan-bosan untuk mengungkapkan perasaan sedihnya kepada Tuhan. Siapa di sini yang kalau berdoa itu betul-betul ingin menumpahkan semua kekhawatiran dia, kejengkelan dia kepada Tuhan. Dia datang bukan hanya berdoa untuk masalahnya. Dia kepingin ketemu Tuhan. Dia kepingin dekat dengan Tuhan. Doa itu menjadi sarana kita bertemu Tuhan one on one atau satu bersama satu. Kita benar-benar bertemu Tuhan. Dan yang ketiga ternyata yang mengubah seluruh hidupnya, Hana berkomitmen memberi kepada Allah. Udahlah Tuhan, ini nasarku. Bertahun-tahun aku punya anak, belum dapat Tuhan. Tapi aku tetap datang kepadamu. Karena engkau lah yang memberi anak, bukan yang lain. Dan sekarang Tuhan, aku bernasar, kalau aku punya anak laki-laki, yang sebenarnya itu tanda kemenanganku terhadap Penina itu. Bahwa aku pun punya anak, bisa punya anak. Tapi kalau aku punya anak itu akan aku persembahkan supaya dia melayani Tuhan menjadi nazir Allah dan seumur hidupnya dia tidak akan potong. Dia nantinya memberikan Samuel kepada Tuhan. Ya.
Nah, oleh karena itu saudaraku sekalian, apa yang membuat hal itu bisa terjadi? Mari kita belajar dari Hana ini. Bagaimana kita tuh, next slide ya, bisa mengubah kegiatan berdoa kita, itu kecil ya, menjadi pendoa. Bagaimana Anda bisa menikmati, saya bisa menikmati, saya belajar, saya tidak seperti Hana. Belajar dari Bu Hana juga, dia juga pendoa itu. Ya, tapi bagaimana sih kita berdoa di tengah-tengah keraguan kita, di tengah-tengah segala sesuatu yang kita belum pasti dapatkan. Bagaimana kita itu bisa dekat kepada Dia yang sumber segala-galanya. Ya itulah ya. Bagaimana saudara? Mari kita memikirkan hidup ini. Yang pertama, slide yang pertama silakan. Saudara dan saya, ini dasar dari segala sesuatu di dalam kita berelasi dengan Tuhan. Yaitu yang pertama adalah mengubah pusat hidup. Mengapa kita dikatakan mengubah pusat hidupnya? Coba cek. Kita itu dalam hal apapun juga, seringkali hitungnya untung rugi enggak, Pak? Hah? Seringkali kita itu cuma ngitungnya untung rugi. Apa untungnya buat saya, apa ruginya buat saya. Baru saya mau kalau itu menguntungkan. Dalam hal segala sesuatu lah saudara. Ketemu orang aja, papasan diajak ngomong sama teman lama, tetap pikirannya untung rugi. Gua kalau ketemu dia ngobrol terus-terusan ini, paling dia ngomong cerita masa lalu. Gua lagi ada kebutuhan yang lain. Walaupun baru ketemu, ya mendingan gua sekarang pergi deh, sorry, sibuk. Semua orang itu ngitungnya adalah untung rugi. Karena pusat hidup itu adalah kita. Dan kita ini sebagai makhluk yang memiliki potensi dosa, sehingga menjadikan diri kita itu sebagai fokus dan tujuan dari semua hal itu buat kita. Maka itulah saudara, Anda dan saya melihat di toko buah yang enak, manis, kelihatannya seger, pasti pikirannya, aku mau beli. Kalau aku punya duit, aku mau beli. Kalau nggak punya duit, aku kepingin. Saat aku beli. Apapun juga, barang-barang lagi, handphone baru, kita lihat pikirannya, aku punya duit, aku mau beli. Tapi kalau aku nggak punya duit, nyicil. Karena aku kepingin banget. Padahal belum tentu itu gunanya lebih penting, yang penting gue kepingin. Maka kita itu kemudian meminta, bekerja keras, cari duit, ya, untuk bayar kredit, cicilan, semuanya itu sebenarnya sentralnya kita. Dan kita itu memanipulasi semuanya. Alam ini semuanya kita manipulasi. Saya pernah ngomong toh, kalau andai kata di Indonesia ini, setiap rumah dibangun dari kayu, dari Kalimantan. Kira-kira kayu Kalimantan habis nggak? Enggak. Cukup. Tetapi karena ada satu orang yang beli gunung, kemudian dipapas semua, dijual semua tanpa diperbarui, maka hanya karena satu kebutuhan satu orang, dan dia nggak puas satu pulau. Kalau perlu pulau kedua Papua, kalau perlu itu bisa dihabisin hanya untuk kebutuhan satu orang. Maka itu manipulatif manusia terhadap alam. Apalagi manipulatif terhadap teman, saudara, dan sebagainya, orang lain. Kalau bisa kita pakai, kita manfaatkan untuk keuntungan kita. Tetapi bukan alam dan manusia, Allah pun kita manipulasi. Habis-habisan. Tuhan itu nggak lebih tinggi daripada budak kita. Disuruh ini, disuruh itu. Kita ini kepinginnya, pokoknya kalau sampai doa kita dijawab, wah saksi di mana-mana, betapa hebatnya siapa? Dia. Kok bisa minta Tuhan itu mau melakukan? Nah, yang lain pengen belajar, gimana caranya supaya Tuhan itu mau? Gedor pintu surga itu gimana? Semuanya itu adalah dari diri kita.
Dan kita itu jahat. Berdoa pun kita salah. Pernah enggak saudara baca Yakobus 4 ayat 1 sampai 3? Coba bukakan Michael di situ. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3 mengatakan apa? Dari manakah apa? Datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu. Bukankah datangnya dari apa? Hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuh. Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Oh, itu satu hal. Kita merasa kuat, maka kita tidak berdoa. Tapi yang kedua, kita perlu doa. Atau kamu berdoa juga. Tetapi kamu tidak apa? Menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Coba, mari kita pikir. Doa yang kita naikkan itu sebenarnya kok dihitung-hitung ada enggak yang menguntungkan Tuhan? Ada enggak yang menguntungkan sesama? Biasanya enggak. Ini contoh baru. Kemarin sore saya berdoa bersama istri dan anak-anak. Saya pesan doa. Saya tidak sengaja ketemu Fen-Fen. Tahu siapa kenal Fen-Fen di sini? Fen-Fen apa Fen-Fen? Oh, kalau Fen-Fen tuh pakai itu ya. Kalau Fen-Fen nggak pakai itu ya. Oh, Fen-Fen. Dia yang kenali saya nggak kenal. Bapak ini Pak Kris ya? Loh, di Kedamaian ya? Oh, sorry saya nggak tahu. Saya bilang gitu. Jadi ceritanya, kami mau menjual rumah yang dulu ditinggalin mama saya. Dan kok ya ketahuan si Fen-Fen ini jadi brokernya gitu ya. Saya juga nggak tahu itu istri saya gitu. Nah orangnya mau beli. Yang perempuan anak Tuhan. Dari GKI dia cerita gitu. Yang laki belum percaya sama Tuhan. Terus yang perempuan bilang, ya pokoknya udah oke semua, nanti pulang kami harus lapor kepada orang tua dan mertua. Jadi nanti juga mereka juga akan tanya ke Pekong ya, siapa istilahnya gitu ya. Saya mentek aja gitu ya. Kebetulan rumah saya itu separuhnya itu rumah mama itu tusuk sate ya, separuh aja tapi enggak. Wah udah rame. Terus saya ngomong sama istri anak, doanya gimana? Doanya gini loh. Saya masih ingat Pak Herman. Saya ingat langsung Pak Herman. Pak Herman dulu pernah cerita punya tanah mau dibeli orang, terus orangnya bawa orang Feng Shui itu loh. Yang pakai apa? Roda yang diputer-puter. Pak Herman masih ingat, saya masih ingat. Itu saya langsung klik gitu. Ayo doakan. Kuasa Feng Shui nggak akan menang dengan kuasa Tuhan. Saya menang. Maka itu saya doanya begini. Itu karena Pak Herman mengajarin saya. Tuhan, satu hal, bukan masalah beli atau tidak, itu nomor 2. Yang penting, kalau sampai orang tua tanya Pekong, biarkan Pekong bilang rumah itu baik, karena Tuhan yang memberkati. Amin. Saya nggak ngomong untung ruginya buat saya, bodoh amat. Yang penting Tuhan bisa nggak dimuliakan, diuntungkan dalam segala situasi. Bukan cuma mikirin saya aja. Kalau mau Tuhan mau melepaskan, mau dijual gampang. Tetapi Tuhan saya mau. Itu pertama. Yang kedua Tuhan, Engkau berkati anak ini yang akan masuk ke sana kalau jadi. Supaya juga suaminya mengenal Yesus Kristus di dalam rumah itu. Saudara, ini yang penting. Sering kali dalam hidup, kita itu salah berdoa. Karena apa? Fokusnya hanya ke kita. Tuhan bisa memakai segala sesuatu, termasuk penderitaan Hana itu, untuk menghasilkan satu titik ubah
di dalam sejarah manusia, yaitu lahirnya Samuel yang akan mempersatukan bangsa Israel itu, kemudian menurunkan seorang raja yang namanya Saul. Israel berubah menjadi kerajaan. Sehingga lahirnya juga nanti Samuel mengurapi Daud. Daud itu dikatakan sebagai anak Tuhan, dan keturunan tahta Daud itu tidak akan berkesudahan, dikatakan oleh Tuhan, dijanjikan. Dan itu melalui satu orang yang mandul, yang belasan atau mungkin puluhan tahun tidak bisa punya anak, dan titik baliknya itu ketika dia kemudian tidak lagi berpikir kepada dirinya, dan dia mencari Tuhan itu untuk berkeluh kesah, dan dia itu memberikan hidup. Coba saudara, kita pikir, kita ini berubah nggak bertahun-tahun jadi anak Tuhan di dalam kita itu berdoa. Seringkali pusatnya memang nggak salah, karena kita ini yang punya perasaan, kita ini yang ngalami, kita ini yang mengecap. Ada masalah, ya kita ini. Saya mengatakan selalu tidak mudah. Karena kita ini manusia yang punya perasaan, punya emosi, selalu ada pertanyaan, mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Tetapi mari kita percaya, nomor satu, pusat hidup kita itu bukan diri kita. Pusat hidup kita itu Tuhan. Semua yang kita ada, semua yang kita miliki, semua yang akan hilang dari kita, semua yang akan kita miliki nantinya, itu semuanya datang dari Tuhan. Dan hidup ini bukan untuk mendapat. Hidup di dunia ini untuk kehilangan. Terus menerus, setiap hari engkau kehilangan. Daniel, apa yang setiap hari kamu kehilangan? Umurmu kurang sehari, betul? Dari enggak tahu kapan, pokoknya sudah -1, betul? Ya enggak? Apapun juga kita itu bukan mendapat, tapi kehilangan. Makin tua, pasti kita kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan orang yang kita dambakan. Itu akan menjadi bagian dari hidup ini. Kehilangan barang yang kita sukai, karena barang itu bertambah buruk atau rusak, semuanya itu terus menerus akan membuat kita itu kehilangan. Jadi pusat hidup ini bukan kita, tapi dia. Karena kita nanti kembali juga kepada dia. Ya, tapi ini proses. Mari kita berpikir, bukan ini. Jadi kalau aku itu enggak berhak nuntut, karena hidup ini milik Tuhan. Ya. Kemudian apa yang terjadi saudara? Orang yang harus berpindah dari saya kepada Allah adalah doanya sekarang itu harus berpusat kepada Allah. Dari doa untuk diri sendiri, mari berpikir doa untuk berpusat kepada Allah. Jadi saya katakan tadi, Tuhan itu diuntungkan. Tuhan itu dipermuliakan. Itu akan terus-menerus menuntun kita. Kita mau ribut sama orang aja, kita berpikir, kalau aku ribut, Tuhan diuntungkan. Ya, Hana mengalami perubahan. Dia berkomitmen mencari Allah, dan kemudian dia berkomunikasi. Menumpahkan isi hatinya. Nah, pertanyaannya, bagi kita semua, di tengah-tengah kita menanti jawaban Tuhan dalam hidup, satu pertanyaan, hidup ini semakin intim dengan Tuhan atau tidak? Saya mengalami seringkali tidak. Saya salah. Tapi dari Hana ini saya renungkan 2 hari ini, saya katakan, dia kok bisa ya? Akhirnya tuh ketemu bukan apa yang dia minta, ketemu dengan sosok Allah yang bisa menimbulkan damai sejahtera. Nah, itu pernah juga saya alami. Dalam doa-doa saya itu, seringkali saya yang meminta itu rasa damai dari Tuhan. Itu bisa terjadi juga, sering terjadi juga. Sehingga akhirnya permasalahan itu nomor 2. Kebutuhan yang kita doakan itu nomor 2. Sehingga kita itu kepingin datang kepada Tuhan berdoa. Kemudian mengungkapkan lagi. Hana itu seperti bicara dengan pribadi yang dekat dengan dia. Karena itu saudaraku sekalian,
Apa yang dialami ini pernah terjadi dengan seorang pemimpin rohani namanya George Muller, ya, di Inggris di zaman-zaman ketika masa-masa ekonomi sulit pada abad tahun 18 sekian, dia itu punya panti asuhan dan dia tahu anak-anak ini tiap hari butuh makan. Hanya dia berdoa. Doanya itu doa umum lah. Ketika kita cari duit, sebagai seorang hamba Tuhan cari uang, dia itu mendoakan kok nggak datang. Kemudian dia doa lagi, bahkan menyebut nama-nama donatur-donatur orang-orang kaya yang dia doakan supaya Tuhan ketuk hatinya, supaya mereka datang kembali untuk memberikan uang. Tapi dia lama berdoa, tiap hari dia berdoa, sampai suatu hari ketika dia sedang berdoa, pembantunya ngomong, Tuan Muller, cepat keluar. Ada seorang yang mencari Anda. Dia lihat gitu keluar, orangnya pakai jas lengkap, pakai topi, turun dari kereta kudanya. Wah, ini pasti orang kaya dan dia lihat, orang ini pernah memberi. Seneng nggak kalau ketemu gitu? Hah? Rasanya langsung kena gitu ya. Ya apa? Ngomong gitu. George, saya berpikir zaman ini tidak akan berubah. Akan semakin buruk ekonomi. Dan kamu pasti membutuhkan uang untuk anak-anak panti asuhannya ratusan. Terus apa? Saya masih punya uang di bank. Berapa ribu pound sterling. Itu saya mau berikan kepada Anda. Tolong kelola ini. Sehingga ini bisa bertahan sampai beberapa tahun. George Muller kaget. Kaget sekali. Tuhan. Apa langsung teriaknya apa? Puji, haleluya, Tuhan baik, ya, terpujilah namamu Tuhan, ya, amin. Dia senang sekali, terkesiap dia, tapi tiba-tiba hatinya ngomong, kalau aku terima itu sekarang, apakah aku masih bisa duduk berdoa kepada Tuhan seperti ketika aku sedang memohon pertolongannya? Coba saudara, jangan-jangan aku kehilangan momen aku dekat dengan Tuhan. George akhirnya ngomong kepada orang itu, Pak, kalau boleh, Pak, berikan saya waktu. Apa George? Saya nggak punya banyak waktu. Uang ini tinggal saya berikan kepada di bank. Anda kita ke bank. Bukan. Izinkan saya berdoa kepada Tuhan. Apakah ini yang dikehendaki oleh Tuhan atau bukan? Coba bayangkan. Di titik-titik yang sebenarnya hidupnya itu langsung bisa berubah, dia memikirkan Tuhan. Orangnya kaget. Beri saya waktu beberapa hari. Saya akan berdoa betul-betul. Supaya ini memang rencana Tuhan. Supaya aku tidak kehilangan damai sejahteraku dengan Tuhan. Waduh, saya melihat, membayangkan itu kayak apa ya. Rasanya hampir ditolong. Sudah between cups and lips gitu ya. Masih antara itu gelas sudah tinggal diminum loh ya. Bisa merosot gitu ya. Tapi dia mau melakukan ini karena dia menikmati dekat dengan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita pernah mengalami hal itu? Kalau kita mengalami hal itu, berarti kita sudah juga menjadi seorang bukan sekedar berdoa, tapi kepingin terus berdoa, dan kita menjadi seorang pendoa. Amin. Nah, hal yang terakhir saudara, slide berikutnya adalah mengubah pusat hidup atau doa kita dari meminta kepada apa? Memberi. Ini loh. Meminta menjadi memberi. Ya. Sekarang gini saudara, kalau kita cuman dekat sama Tuhan saja, nggak menjamin kita itu akan
terus kepingin ketemu dia. Bu Erna, kalau tiba-tiba Tuhan itu ngomong, Erna, mulai hari ini setiap pagi aku akan hadir di tempat meja makan, tetap kamu makan pagi, kamu ngomong apa aja, nanti kita ngobrol. Kira-kira gimana? Seneng nggak? Hah, Bu Erna? Seneng. Ini nggak pernah bayangin ya. Ketemu orang yang begitu punya otoritas, punya kuasa di dalam hidup kita, terus kita ketemu deket ngobrol dengan dia. Kita aja seneng ya. Terus dia ngomong gini, Erna, hari ini tolong jual rumahmu, berikan ke gereja. No, 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 God. Tuhan salah alamat, you harusnya ke rumahnya Lala, bukan ke rumah gua. Telepon Lala, Lala dicari Tuhan Yesus tuh, cepet dia mau datang ke rumahmu. Saudara, dekat dengan Allah yang maha kuasa, itu tidak membuat kita itu senang. Pak Rines, apa yang membuat Ayub itu dicobai Tuhan, dicobai iblis? Mengapa Ayub dicobai iblis? Karena kedekatannya dengan Tuhan. Karena kedekatannya dengan Tuhan, dia jadi sasaran tembak. Mau Erna deket Tuhan tiap hari ketemu? Enggak lah Pak. Saudara, belum tentu kalau kita itu dekat dengan Tuhan, itu kita akan merasa senang banget ketemu Tuhan. Kecuali kalau engkau dan saya mengatakan, hidupku milik Tuhan. Kalau hidupku ini milik Tuhan, apapun yang Tuhan berikan itu milik Tuhan. Apapun Tuhan yang ada di tanganku, ini milik Tuhan. Dia senang. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa melihat adalah kalau kita bisa dekat dengan Tuhan, kalau doa kita itu dari meminta menjadi memberi. Jadi terjadi sebuah pembalikan. Pembalikan di dalam konsep hidup ini bahwa bukan hanya hidup ini berpusat kepada Allah, bukan cuman kita itu bisa intim dengan Allah, tapi kita ini juga hidup untuk Tuhan. Engkau dan seluruh hidupmu, termasuk pergumulanmu, termasuk kekuranganmu, termasuk kelebihanmu, itu sepenuhnya milik Tuhan. Dan Dia mau berkarya di dalam hidupmu. Hana meminta bertahun-tahun, akhirnya memberikan. Oleh karena itu mari kita simpulkan bagaimana menjadi seorang pendoa. Next slide. Yang pertama dikatakan, kalau kita berdoa, sebenarnya kita itu bukan kita yang menunggu jawaban Tuhan, tetapi Tuhan yang sedang menunggu jawaban kita. Tuhan sedang menunggu siapa? Hana itu, untuk memberikan kandungannya bagi Allah, dan itu menjadi nasir Allah. Allah sedang mencari untuk menurunkan seorang nabi, karena imamnya sudah enggak karuan, maka harus datang nabi. Imam itu pengantara antara manusia dengan Allah, tapi nabi itu pengantara Allah dengan manusia. Maka nabi akan menghancurkan dan sebagainya, karena nabi itu diberi kuasa untuk mengubah. Jadi kalau saudara doa sama Tuhan, jangan katakan kapan aku sembuh, kapan aku ini. Tuhan, aku siap untuk Tuhan tuntun, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Seperti Tuhan ketika di Getsemani. Tolong ambil cawan ini ya Bapak, tapi bukan kehendak-Ku,
melainkan kehendak-Mu. Jadi yang pertama, sebenarnya Tuhan itu kalau Anda sedang bermasalah, Tuhan bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku siap, berikan aku apa yang Engkau mau, Tuhan. Ya, yang pertama itu bukan Tuhan sedang menunggu, bukan kita sedang menunggu jawaban Tuhan, tapi Tuhanlah yang sedang menunggu hidup kita. Yang kedua, doa itu akhirnya bukan supaya doa saya didengar oleh Tuhan, tetapi bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Pembicaraan intim. Bagaimana saya bisa mendengar suara Tuhan. Kalau semua itu sentralnya ke kita, pikirannya kita ke Tuhan tuh ini mau itu, mau itu, mau itu semua. Kita nggak pernah dengar suara Tuhan mau ngomong. Padahal Tuhan mau ngomong sesuatu yang berbeda dengan yang kita minta. Hana mendengarkan akhirnya dari Imam Eli dipakai Tuhan. Apa yang kau doakan tahun depan Tuhan akan memberikan. Dia keluar dari tempat itu, dia berurap dan dia kemudian cuci muka, ya, kemudian dia makan dengan sukacita, hatinya tidak murung lagi. Karena dia tahu jawaban Tuhan. Dia sekarang dengar suara Tuhan. Tadinya dia tidak mendengar suara Tuhan. Dia terus-menerus dekat, mau dekat, intim dengan Tuhan. Dia cari Tuhan, dia ngeluh sekali. Tapi tidak satu pun dia mendengar suara Tuhan. Saudara dan saya, kalau engkau berdoa dan belum mendapatkan seperti yang kita harapkan, cobalah diam untuk mendengar suara Tuhan. Renungkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Pasti hikmat Tuhan yang akan turun. Menuntun kita, membawa kita ke tempat yang Dia inginkan, bukan yang kita inginkan. Ya. Nah, yang ketiga, akhirnya bukan lagi meminta yang kita atau saya inginkan, tetapi memberikan apa yang Allah ingini dari saya. Jadi rela. Tuhan, perkara ini nggak selesai Tuhan. Oke, ya sudah Tuhan kalau gitu. Aku kehendak-Mu jadi, tolong aku Tuhan. Bimbing aku, apa yang harus aku lakukan. Dan yang terakhir saudara, jangan lupa, satu lagi, bukan Allah yang menjadi pelaksana keinginan saya, tetapi sayalah pelaksana keinginan Allah di dalam hidup ini. Kedaulatan Allah itu di atas kebutuhan kita. Kedaulatan Allah itu harus di atas kebutuhan kita. Ingat doa Bapak kami? Dibuka dengan apa? Bapa kami yang ada, dikuduskanlah. Terus apa? Datanglah kerajaan-Mu di surga, seperti di bumi seperti di surga. Itu kita minta kedaulatan Allah turun ke dunia dulu. Baru minta. Mintanya apa? Berilah kami hari ini makanan kami secukupnya. Yang kedua, ampuni kami. Yang ketiga, jauhkan kami dari segala pencobaan dan yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa di surga dan di bumi. Saudara, Yesus dalam doa Bapa kami pun mengajarkan, you mau enggak kedaulatan Allah itu di atas? Jadi, you boleh minta apapun juga. Tetapi pagarnya itu kedaulatan Allah. Jangan sampai meminta sesuatu di luar yang Allah berdaulat inginkan dalam hidup. Maka itu dikatakan, jadilah kehendak-Mu. Saudaraku sekalian, akan ada banyak perubahan dalam hidup melalui doa. Bukan hanya kita mendapat apa yang kita mau, tetapi mungkin kita tidak dapat, tapi kita dapatkan yang lain. Tetapi yang jelas, kita bisa mendapatkan Tuhan. Kualitas hidupnya diubah. Apa sih yang kadang-kadang kita tuh memerlukan uang, memerlukan kuasa, memerlukan semua supaya kita kuat.
Padahal yang diperlukan itu kuat iman. Saya pernah ngomong sama orang. Dia di Bali, dia itu bisnisnya bagus sekali di bidang tour and travel. Dia anak Tuhan, ketemu saya, dia lagi ngobrol sama orang gitu di restoran. Saya juga ngobrol dengan orang, dia balik ketemu, Pak Kris, anak Tuhan itu gitu. Saya minta diberkati Tuhan. Supaya saya bisa nolong. Tuh orang itu cari kerjaan. Nggak mau saya. Kalau mau dipakai Tuhan saya tidak diberkati. Oh ya, good lah. 3 tahun kemudian COVID terjadi. Bisnis travel gimana? Tourism? Plus habis 3 tahun dia. Nggak bisa ngapa-ngapain. Saya katakan sama teman-teman. Untuk dipakai Tuhan. Itu nggak perlu punya kekuatan, kekayaan, kuasa. Karena sebagai pemimpin, engkau hampir mati pun tetap harus memimpin. Sebagai pemimpin, engkau sakit pun engkau tetap pemimpin. Karena Tuhan itu memakai kita itu untuk menjadi teladan. Jadi dalam kondisi apapun juga, tetap harus bisa siap menjadi berkat. Itu orang. Tapi kalau kita mintanya macam-macam hanya untuk itu, kita itu bukan, semua orang juga bisa, betul nggak? You mau ngasih sumbangan gereja 1 M, boleh, Tuhan ngasih 1 triliun saya, gitu toh? Bisa nggak kalau kamu punya 1 triliun ngasih 1 M, 10 M pun jadi toh? Ya nggak? Tapi yang itu kan bukan begitu. Kita ini menjadi orang kuat, karena hidup kita diubah oleh Tuhan. Salah satunya adalah doa. Doa di Getsemani, kita ingat ketika Tuhan mau naik kayu salib. Dia mengatakan, kesatuan dengan Tuhan mendahului berjalan bersama Tuhan. Karena itu kehendakmu yang jadi, baru dia bisa berjalan bersama Bapaknya naik ke kayu salib. Kiranya hidup kita diubahkan justru melalui pergumulan di dalam doa kita. Tuhan memberkati kita semua. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, naik ke kayu salib, malam itulah malam yang penuh pergumulan di dalam doanya. Tetapi prinsip doa ini sama. Dia memberikan, bukan dia meminta. Memberikan apa yang Bapak mau, yaitu dia harus naik ke kayu salib. Mari kita persiapkan diri kita. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.
bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan Saya undang ya, pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ya Bapa, kami ingat ketika di malam di Getsemani itu, Yesus berkata, Bapa, kiranya cawan ini lalu daripadaku. Yesus, Tuhan memiliki semua alasan supaya dia tidak menerima cawan murka. Karena dia lahir ke dunia bukan dari keturunan manusia. Dia tidak ada dosa. Dan hidupnya tidak pernah berbuat dosa. Tetapi engkau memiliki kehendak yang lain. Dan Yesus menjawab, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi Bapa. Bapa di surga, engkau menebus kami dengan Yesus. Itu bukan kehendak kami, tetapi kehendakmu Tuhan. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa menebus dirinya, atau barang siapapun juga di dunia dimanapun juga, yang mampu menebus dosa satu manusia. Hanya Allah yang tidak punya dosa, yang turun ke dunia untuk menggantikan kami yang penuh dengan dosa. Pada siang hari ini kami datang untuk memperingati akan pengorbanan Yesus. Kami menerima tubuh dan darah Tuhan. Persekutuan ini memuatkan kami kembali. Karena itu kuduskan kami, ampuni dosa kami. Termasuk dosa ketika kami masih berpikiran, hidup ini untuk saya dan semua untuk saya. Tapi ajarlah kami hidup ini dari Tuhan. Dan kami bisa memberikan seluruh hidup kami kepadamu sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami. Dan kami mau menerima perjamuan kudus ini. Mau memberkati roti dan anggur ini menjadi satu tanda surgawi atas persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan semua di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam satu nama Yesus Kristus yang sudah mati mengorbankan. Kami menerima perjamuan kudus ini. Amin. Silakan duduk. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan. Bagi Bapak Ibu yang sudah menerima perjamuan boleh bangkit berdiri.
pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. satu hal yang Engkau ingini Tuhan, di mana Bapa ingin menyelamatkan setiap manusia. Setiap kami diselamatkan. Dan oleh itu Engkau ingin kami percaya hanya kepada penebusan Yesus Kristus. Firman yang turun ke dunia menjadi manusia, yang mengecap kehidupan dunia, tetapi tidak berbuat dosa. Dan Dia yang Bapa kurbankan untuk menebus kami. Dan kami yang percaya diperintahkan untuk terus mengingat akan kematian Yesus sampai Dia datang kembali. Saat ini Bapa, di tangan kami ada roti dan anggur yang akan menjadi lambang persekutuan kami dengan Engkau Tuhan yang dalam kerajaan surga. Kuduskan hati dan pikiran kami, dan biarlah kami menerimanya sesuai dengan firman-Mu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, ini tubuhku. Sampai hari ini firman itu masih berkumandang. Dan bukankah yang kita pegang ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan satu ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan. Sesudah itu Ia mengambil cawan mengucap syukur. Lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah yang kita pegang ini bukan sekedar anggur, tetapi persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus yang sudah menghapus dosa kita? Mari kita minum dengan ucapan syukur. Renungkan. Setiap kita sudah ada di dalam keselamatan dalam Yesus Kristus. Setiap kita adalah sudah menjadi milik Allah kembali. Maka pantaslah kita selalu ingin memberikan hidup kita untuk Tuhan. Bapa, Engkau memberkati mendengar doa setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan mereka. Biarlah kami menjadi hana-hana Tuhan, yang ingin mencari Engkau lebih daripada perkara kami, dan ingin memberikan hidup kami kepadamu untuk Engkau pakai. Memberkati setiap pergumulan, Tuhan akan jawab. Tuhan akan berikan seperti yang Engkau rencanakan
yang jauh lebih baik daripada apa yang kami minta. Engkau memberkati setiap anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima berkat-Mu. Amin. Silakan duduk. Yang bawa perpuluhan boleh maju ke depan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kembali kami anak-anak-Mu datang membawa persembahan persepuluhan dalam gereja ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, ini pengakuan kami. Hidup kami, segala sesuatu adalah milik Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kalau kami membawa adalah untuk dipakai untuk kemuliaan nama. Mau memberkati setiap persembahan ini menjadi satu berkat pelayanan di tempat ini. Mau memberkati Ibu Gembala dan seluruh yang mengelola persembahan ini untuk dipakai di dalam gereja ini. Dan seperti janji-Mu Tuhan, Engkau akan memberkati setiap anak-anak-Mu yang bisa dipercaya oleh Engkau. Mereka akan mendapatkan pertolongan penyertaan Tuhan, perlindungan pemeliharaan Tuhan. Karena Engkau, Tuhan, sebagai pemilik yang mengasihi setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, kami mempersembahkan seluruh persembahan persepuluhan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan yang menguatkan kita. Karena bagi kita orang percaya doa adalah nafas kehidupan kita. Dan kita juga sudah melaksanakan perjamuan nasa yang kudus, mengingatkan kita untuk selalu mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa bagi kehidupan saudara dan saya. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan buat pikiran Tuhan di tempat ini. Sebelumnya ada sedikit pengumuman mengenai hal perayaan Natal di tanggal 17 nanti. Kita perlu dana untuk melaksanakannya. Bagi Bapak Ibu yang tergerak rindu untuk ikut membantu, ada amplop yang dibagikan oleh petugas kolektif, nanti boleh diambil dan diserahkan kembali. Demikian, sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu hingga siang hari ini kami masih boleh bersuka cita, beria-ria memuji muliakan Engkau Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Kiranya firman-Mu boleh remah di hadap kehidupan kami, menjadi pegangan hidup kami Tuhan, yang memerdekakan kami, menguatkan kami. Berkati Bapak Kristono yang telah memberitakan firman-Mu. Berkati keluarganya, berkati istri, anak-anaknya Tuhan. Berkati pelayanannya, pakai dia lebih heran lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Dari apa yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, kami kembalikan sebagian. Sebagai ucapan syukur kami, kiranya berkati. Apa yang kami berikan untuk menjadi
penyebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Berkati tangan-tangan menyediakan balas berlipat-lipat ganda. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, mari bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Benar Allah Bapa yang kami kasihi. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah berbicara melalui hamba-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Biar Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan anak-anak-Mu. Firman-Mu terus terima dalam kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam hati dan pikiran mereka ya Tuhan, Kau tertanamkan ya Bapa. Biar mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biar mereka juga kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Semua Tuhan yang memimpin semua apapun dalam pergumulan mereka ya Tuhan. Kau lebih mengetahui ya Tuhan. Terima kasih Bapak, firman-Mu berbicara melalui hamba-Mu Pendeta Kristono ya Tuhan. Kau urapi dia di mana dia memberitakan firman-Mu. Engkau pakai biar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Kau berkati juga rumah tangganya, berkati anak semua mantunya juga ya Tuhan. Apapun yang dia kerjakan semua berkenan di hadapan-Mu. Terus sampai Engkau datang ya Tuhan. Kami juga berdoa pada siang hari ini, di mana anak-anak-Mu juga yang tidak hadir, yang tidak bersama-sama kita bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Engkau juga lawat mereka satu persatu Tuhan. Engkau juga beri hikmat pada mereka, beri urapan mereka ya Tuhan. Biar mereka juga bisa mengenal Engkau lebih setia lagi, rindu akan Engkau ya Tuhan. Apapun pergumulan mereka, Engkau yang lebih mengetahui. Yang dalam kesakitan Tuhan jamah ya Tuhan, Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Yang dalam kekurangan Tuhan yang mencukupi. Yang lemah iman Tuhan memberi kekuatan. Di zaman ini ya Tuhan, mendekat ini banyak sekali pergumulan mereka ya Tuhan. Tapi Engkau adalah penolong dari segala-galanya ya Tuhan. Tuhan jamah mereka, Tuhan tolong dalam pergumulan mereka. Kau beri jalan keluar semua. Tuhan, kami sehati sepikir semua ya dengan jemaat kami. Kami berdoa untuk pergumulan kami yang mengenai izin yang belum selesai sampai saat ini ya Tuhan. Kami hanya berserah kepada kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan yang menolong semua. Kami tahu semua ini seizin Engkau ya Tuhan. Kami hanya mau meneruskan apa yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biar kami menjalankan apa yang Kau perintahkan. Semua ini ya Tuhan. Kami tidak pakai kekuatan kami. Kami hanya minta pertolongan datang dari Engkau ya Tuhan. Engkau yang membuka, tiada yang bisa menutup. Tapi kalau Engkau yang menutup, tiada yang bisa membuka ya Tuhan. Biar kami serahkan semua mengenai dana, mengenai apapun. Kami serahkan di tangan kemurahan-Mu. Kalau Engkau mau memakai kami ya Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu.
untuk gereja ini dapat dibangun ya Tuhan. Semua kami serahkan di tangan kemurahan-Mu. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak-Mu mungkin dalam pekerjaannya ya Tuhan, dalam rumah tangganya. Tuhan juga campur tangan semua. Tuhan dengar doa-doa mereka. Tuhan tahu, Tuhan pilih hati mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan semua jawab dalam doa-doa mereka ya Bapa. Pada siang hari ini juga kami juga berdoa sebentar untuk makanan yang telah tersedia ya Bapa. Kau kuduskan tangan-tangan yang menyiapkan, Kau berkati semua ya Tuhan, biar menjadi kesehatan kami sempurna pada siang hari ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu maupun pelayan-pelayan-Mu yang melayani pada hari ini. Tuhan juga berkati, Tuhan juga urapi mereka ya Tuhan, biar mereka lebih setia lagi melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Mereka tahu apa yang mereka layani ini untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kalau kami juga usai dari tempat sini, kemana kami berjalan, kemana kami berada, Tuhan selalu menyertai kami, mengawal kami dengan pasukan malaikat-Mu, memimpin kami, tutup kami dengan kuasa darah-Mu, sembunyikan kami di belakang salib-Mu ya Tuhan. Sampai di rumah dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat yang dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayangnya Yesus Kristus, persekutuannya dengan Roh Kudus, dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.